Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas nikmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat bertemu lagi dalam video pembelajaran IPA kelas 7 bersama saya Siti Faturoma. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Mari kita ikuti bersama. Masih ingatkah kalian pada materi sebelumnya kita mempelajari tentang 3 keterampilan proses dalam penyelidikan IPA? Apa saja? Ayo sebutkan bersama. Nah, benar, ada pengamatan, ada inferensi, dan komunikasi. Dijelaskan pada pertemuan yang lalu, pengamatan adalah menggunakan panca indera dan atau dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi. Contohnya, kita mengamati sebuah pohon, maka data dan informasi yang akan kita peroleh atau harus kita dapatkan seperti tinggi pohon, massa buah, luas daun, dan volume batang. Nah, untuk mendapatkan data dan informasi tersebut, kita tidak hanya dapat menggunakan panca indera, akan tetapi kita juga memerlukan alat ukur untuk melakukan pengukuran. Maka, melakukan pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Nah, dari hal tersebut, maka materi kedua ini kita akan mempelajari tentang pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran sejenis yang diukur dengan besaran lain yang digunakan sebagai satuan. Ayo kita perhatikan. Contoh kegiatan mengukur panjang pensil menggunakan alat ukur panjang berupa penggaris. Nah, panjang ini merupakan sebuah besaran. Pada pensil dan penggaris memiliki besaran sejenis yaitu panjang. Nah, panjang pada pensil merupakan besaran yang diukur, sedangkan panjang pada penggaris merupakan besaran yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran karena penggaris memiliki skala dan nilai serta terdapat satuan berupa sentimeter. Jadi, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur seperti panjang, massa, waktu, suhu, kecepatan, volume, berat, dan lain-lain. Nah, lalu apa saja yang tidak dapat diukur atau bukan besaran? Contoh, bisakah kalian mengukur sebuah cinta, kasih sayang, kelembutan, marah, sedih, dan kasar? Nah, itu semua tidak dapat diukur karena tidak ada alat ukurnya, maka disebut bukan besaran. Hasil pengukuran suatu besaran menghasilkan nilai dan satuan. Apa itu nilai dan satuan? Contoh, diketahui hasil pengukuran panjang pensil adalah 7 cm. Artinya, 7 sebagai nilai yang berupa angka atau predikat dan sentimeter sebagai satuan. Kesimpulannya adalah satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Mari kita pahami. Pada pengukuran panjang pensil menggunakan penggaris, hasilnya adalah 7 cm. Nah, apabila kita menggunakan jengkal tangan, hasilnya 4 jengkal. Sentimeter dan jengkal merupakan satuan. Sentimeter dan jengkal adalah contoh satuan yang berguna sebagai pembanding pada pengukuran dengan alat ukur yang berbeda. Satuan terdiri dari 2 jenis, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku.
Satuan baku adalah satuan yang diakui dan digunakan secara resmi oleh seluruh dunia. Contoh, sentimeter, meter, kilometer, kilogram, gram, jam, menit, detik, dan lain-lain. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara resmi oleh seluruh dunia dan hanya digunakan oleh sebagian orang di suatu wilayah tertentu. Contoh adalah depa. Depa adalah rentang dari panjang tangan dari ujung jari tengah tangan sebelah kanan sampai ujung jari tengah tangan sebelah kiri. Kemudian ada jengkal. Jengkal adalah panjang dari ibu jari sampai kelingking jari. Kemudian ada hasta. Hasta adalah panjang dari siku tangan sampai ujung jari tengah. Selanjutnya ada langkah, langkah kaki, kemudian ada untaian tali. Nah, itu semua adalah contoh dari satuan tidak baku. Perbedaan satuan baku dan satuan tak baku adalah: 1. Satuan baku menghasilkan pengukuran yang sama, sementara pengukuran dengan satuan tak baku hasilnya dapat berbeda. Pemahamannya adalah seperti ini. Contoh, apabila kamu mengukur panjang sebuah meja antara kamu dengan temanmu, apabila kamu mengukur dengan menggunakan penggaris, begitu juga dengan temanmu, pasti akan memperoleh hasil yang sama. Karena penggaris merupakan alat ukur yang menggunakan satuan baku. Hasil pengukuran panjang meja akan berbeda apabila kalian menggunakan jengkal tangan kalian. Apakah ukuran jengkalmu dengan temanmu memiliki ukuran sama? Tentu tidak kan? Nah, apabila kalian mengukur panjang meja yang sama menggunakan jengkal tangan kalian masing-masing, maka hasilnya akan berbeda. Kalian bisa praktekkan sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena jengkal merupakan satuan tidak baku sehingga menghasilkan pengukuran yang berbeda untuk setiap orang. Ulangi ya, perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku. Yang pertama adalah satuan baku menghasilkan pengukuran yang sama, sementara pengukuran dengan satuan tak baku hasilnya dapat berbeda. Pemahamannya seperti yang sudah saya contohkan. Perbedaan kedua, satuan baku diakui di seluruh dunia, sementara satuan tak baku tidak. Yang ketiga, satuan baku ditentukan para ilmuwan, sementara satuan tak baku ditentukan sendiri. Nah, itu adalah perbedaan satuan baku dan satuan tak baku. Untuk lebih memahami materi pembelajaran, kalian bisa memutar video pembelajaran secara berulang kali. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran kali ini, saya ingin mengingatkan, marilah kita bersama-sama melawan COVID-19 dengan menggunakan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, hidup bersih, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Sekian pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas di webpjj smpIslamcarwi.sch.id. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.